Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan video presentasi kami mengenai materi game teori untuk tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Terlebih dahulu perkenalkan, saya sendiri Sharon Regina. Saya Jose Enrico Septiawan. Saya Diana Rita Salambu. Saya Anugrah Yuliana. Adapun pokok pembahasan untuk materi game teori ini, yang pertama ada the payoff matrix of a game, yang kedua ada Nash equilibrium, yang ketiga ada mixed games, yang keempat ada prisoner's dilemma, yang kelima ada repeated game, yang keenam ada enforcing a cartel, yang ketujuh sequential games, yang kedelapan a games of entry deterrence. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan game teori, terlebih dahulu sebagai pengantar, saya akan sedikit menjelaskan mengenai game teori. Jadi perlu kita ketahui bahwa agen ekonomi ini dapat berinteraksi secara strategis dalam berbagai cara, dan banyak diantaranya telah dipelajari dengan menggunakan perangkat yang disebut dengan game teori. Game teori ini berkaitan dengan analisis umum interaksi strategis. Ini biasanya digunakan untuk parlor game, negosiasi politik, dan juga perilaku ekonomi. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai the payoff matrix of a game, atau ini biasanya disebut dengan matriks imbalan. Interaksi strategis dapat melibatkan banyak pemain dan banyak strategis, namun dibatasi pada permainan 2 orang dengan jumlah strategi yang terbatas. Nah, ini akan memungkinkan kita untuk menggambarkan permainan dengan mudah dalam bentuk matriks imbalan. Baiklah, seperti gambar yang telah ditampilkan pada slide presentasi, dapat kita lihat pada tabel bahwa orang A ini mempunyai 2 strategi, yaitu dia dapat memilih yang atas atau dia dapat memilih yang bawah. Strategi ini dapat mewakili pilihan ekonomi seperti menaikkan harga atau menurunkan harga. Matriks hasil permainan ini hanya menggambarkan hasil yang diperoleh setiap pemain untuk setiap kombinasi strategi yang dipilih. Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari sudut pandang orang A, lebih baik baginya untuk memilih berada di bawah, karena imbalannya lebih besar dibandingkan jika ia memilih untuk berada di atas. Demikian pula untuk orang B, lebih baik baginya untuk berada di kiri daripada berada di kanan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa strategi keseimbangan yang baik adalah ketika A bermain di bawah dan ketika B bermain di kiri. Selain itu, berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa apapun pilihan yang diambil oleh B, pemain A akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika dia bermain di bawah. Jadi masuk akal jika A bermain di bawah. Dan pilihan manapun yang akan diambil oleh A, B akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika dia bermain di sebelah kiri. Oleh karena itu, pilihan-pilihan ini mendominasi alternatif dan kita memiliki keseimbangan dalam strategi dominan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai Nash equilibrium. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa sepasang strategi adalah equilibrium Nash atau Nash equilibrium jika pilihan A itu optimal jika ada pilihan B, dan pilihan B optimal jika ada pilihan A. Perlu kita ingat bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang akan dilakukan orang lain ketika mereka harus membuat pilihannya mereka sendiri. Namun setiap orang itu mungkin akan mengalami hal tersebut. Dalam kasus pada tabel ini, strategi atas kiri adalah equilibrium Nash. Jadi jika A memilih atas, pilihan optimal bagi B adalah memilih kiri. Dalam kasus tabel ini, strateginya adalah atas dan kiri. Yang ini disebut sebagai equilibrium Nash. Jadi jika A memilih atas, pilihan optimal bagi B adalah memilih kiri. Dan jika B memilih kiri, maka pilihan optimal bagi A adalah memilih atas. Jadi kita mempunyai keseimbangan Nash, yaitu setiap orang membuat pilihan optimal berdasarkan pilihan orang lain. Mix game atau permainan campuran dapat dimisalkan dengan A mungkin memilih untuk bermain di 50% waktu teratas dan 50%-nya lagi di bawah, sementara B mungkin memilih untuk bermain di 50% waktu di kiri dan 50% waktu di kanan. Strategi seperti tersebut dinamakan dengan strategi campuran atau mix game. Jika A dan B mengikuti strategi campuran yang diberikan seperti tadi, memainkan masing-masing pilihan mereka separuh waktu, maka mereka akan mempunyai probabilitas 1/4 untuk berakhir di masing-masing dari 4 sel dalam matriks hasil. Jadi rata-rata hasil yang diperoleh A adalah 0 dan rata-rata hasil yang diperoleh B adalah 1/2. Dapat dilihat pada contoh tabel 29.3, terlihat bahwa jika pemain A bermain di atas dengan probabilitas 3/4 dan di bawah dengan probabilitas 1/4, dan pemain B bermain di kiri dan dengan probabilitas 1/2 dan kanan probabilitas 1/2 juga, maka hal ini merupakan keseimbangan Nash. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai
The Prisoner's Dilemma. Permainan ini dikenal sebagai dilema tahanan. Pembahasan awal dari permainan ini adalah sebuah situasi di mana dua orang tahanan yang merupakan rekan dalam sebuah kejahatan diinterogasi di ruangan yang terpisah. Setiap tahanan memiliki pilihan untuk mengakui kejahatan tersebut. Dengan demikian melibatkan yang lain, atau menyangkal bahwa dia telah berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Jika hanya satu tahanan yang mengaku, maka dia akan bebas, dan pihak berwenang akan menetapkan hukuman kepada tahanan lainnya, yang mengharuskannya untuk menghabiskan 6 bulan di penjara. Jika kedua tahanan menyangkal terlibat, maka keduanya akan ditahan selama 1 bulan karena masalah teknis. Dan jika kedua tahanan mengaku, maka keduanya akan ditahan selama 3 bulan. Matriks hasil untuk permainan ini ditunjukkan pada tabel 29.4. Entry di setiap sel dalam matriks mewakili utilitas yang diberikan oleh masing-masing agen ke berbagai penjara yang kita anggap sebagai negatif dari panjang masa tahanan mereka. Nah, misalnya, tempatkan diri Anda pada posisi pemain A. Jika pemain B memutuskan untuk menyangkal melakukan kejahatan, maka Anda tentu saja lebih baik mengaku, karena Anda akan bebas. Demikian pula, jika pemain B mengaku, maka Anda akan lebih baik mengaku, karena dengan demikian Anda akan mendapatkan hukuman 3 bulan daripada 6 bulan. Jadi, apapun yang dilakukan pemain B, pemain A lebih baik mengaku. Hal yang sama berlaku untuk pemain B, ia lebih baik mengaku saja. Dengan demikian, keseimbangan dash yang unik untuk permainan ini adalah untuk kedua pemain mengaku. Faktanya, kedua pemain yang mengaku bukan hanya keseimbangan dash, tetapi juga merupakan keseimbangan strategi dominan karena setiap pemain memiliki optimal yang sama, terlepas dari pemain lain. Namun jika mereka berdua bisa bertahan, mereka akan menjadi lebih baik. Jika mereka berdua dapat memastikan bahwa pemain lain akan bertahan, dan keduanya setuju untuk bertahan, mereka masing-masing akan mendapatkan imbalan min 1, yang akan membuat mereka lebih baik. Strategi Converse adalah strategi yang efisien secara Pareto. Tidak ada pilihan strategi lain yang membuat kedua pemain menjadi lebih baik. Sedangkan strategi Denny adalah strategi yang tidak efisien secara Pareto. Masalahnya adalah tidak ada cara bagi kedua tahanan untuk mengkoordinasikan tindakan mereka. Jika masing-masing dapat mempercayai satu sama lain, maka mereka berdua dapat menjadi lebih baik. Dalam permainan berulang atau repeat games, setiap pemain mempunyai kesempatan untuk membangun reputasi kerjasama dan dengan demikian mendorong pemain lain untuk melakukan hal yang sama. Strategi semacam ini dapat dijalankan, tergantung pada apakah permainan tersebut akan dimainkan dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah yang tidak terbatas. Misalkan jika permainan mempunyai jumlah putaran yang diketahui dan tetap, maka setiap pemain akan membelot pada setiap putarannya. Jika tidak ada cara untuk menegakkan kerjasama pada putaran terakhir, maka tidak akan ada cara untuk menegakkan kerjasama pada putaran berikutnya hingga yang terakhir dan seterusnya. Para pemain bekerja sama karena mereka berharap sama tersebut akan mendorong kerjasama lebih lanjut di masa depan. Namun jika permainan tersebut akan diulang berkali-kali, maka kita mempunyai cara untuk mempengaruhi perilaku lawan kita. Jika dia menolak untuk bekerja sama kali ini, maka kita juga dapat menolak untuk bekerja sama lain kali. Banyak oligopoli dan hubungan dalam kehidupan nyata dapat dicirikan sebagai permainan yang berulang. Strategi dalam permainan yang diulang seringkali lebih kompleks daripada strategi dalam permainan satu kali, karena pemain harus memperhatikan reaksi dan potensi pembalasan dari pemain lain. Dengan demikian, para pemain dalam permainan berulang cenderung lebih memilih strategi kooperatif atau win-to-win dibandingkan dalam permainan satu kesempatan. Contohnya, waralaba seperti McDonald's didirikan untuk kemungkinan konsumen mendapatkan produk umum dan kualitas yang konsisten di lokasi baru bagi mereka. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk yang mereka tahu akan sama, mengingat sifat permainan yang berulang dalam keputusan membeli makanan di McDonald's. Saya akan menjelaskan materi mengenai enforcing a cartel. Kartel dalam kehidupan nyata terkadang terlihat menggunakan strategi balas-membalas. Sebagai contoh, GEC adalah kartel terkenal yang menetapkan harga angkutan kereta api di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an. Pembentukan kartel ini mendahului peraturan anti-monopoli di Amerika Serikat, dan pada saat itu merupakan hal yang legal. Kartel menentukan pangsa pasar yang dapat dimiliki oleh setiap perusahaan kereta api angkutan yang dikirim. Setiap perusahaan menetapkan tarifnya sendiri, dan GEC mencatat berapa banyak angkutan yang dikirim oleh masing-masing perusahaan. Akan tetapi, ada beberapa kejadian selama tahun 1881, 1884, dan 1885, di mana beberapa anggota kartel mengira bahwa perusahaan anggota lainnya memotong tarif untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, terlepas dari kesepakatan mereka.
Selama periode tersebut sering terjadi perang harga. Ketika satu perusahaan mencoba untuk menipu, semua perusahaan akan memotong harga mereka untuk menghukum pembelot. Strategi balas-membalas seperti ini ternyata tampaknya mampu mendukung pengaturan kartel untuk beberapa waktu. Materi selanjutnya yaitu mengenai sequential games. Ini dapat dilihat gambarnya pada slide. Nah, pada ronde pertama, pemain A dapat memilih atas atau bawah. Pemain B akan mengamati pilihan pemain pertama dan kemudian memilih kiri atau kanan. Perhatikan bahwa ketika permainan disajikan dalam bentuk ini, ia memiliki dua keseimbangan match, atas kiri dan bawah kanan. Akan tetapi kami akan menunjukkan di bawah ini salah satu dari equilibrium ini tidak benar-benar masuk akal. Matrix payoff menyembunyikan fakta bahwa satu pemain mengetahui apa yang telah dipilih oleh pemain lain sebelum ia menentukan pilihannya. Dalam hal ini akan lebih berguna untuk mempertimbangkan sebuah diagram yang menggambarkan sifat asimetris dari permainan. Gambar 29.1 adalah gambar permainan dalam bentuk yang lebih luas untuk mempresentasikan permainan yang menunjukkan pola waktu dari pilihan. Pertama, pemain A harus memilih atas atau bawah. Lalu, pemain B harus memilih kiri atau kanan. Namun, ketika B menentukan pilihannya, dia akan tahu apa yang telah dilakukan A. Cara untuk menganalisis permainan ini adalah dengan pergi ke akhir dan bekerja mundur. Anggaplah pemain A telah menentukan pilihannya, dan kita duduk di salah satu cabang pohon permainan. Jika pemain A telah memilih puncak, maka tidak masalah apa yang dilakukan B, dan hasilnya adalah 1,9. Jika pemain A telah memilih bawah, maka hal yang masuk akal untuk dilakukan pemain B adalah memilih kanan, dan hasilnya adalah 2,1. Sekarang, pikirkan tentang pilihan awal pemain A. Jika dia memilih atas, hasilnya adalah 1,9, dan dengan demikian, dia akan mendapatkan hasil 1. Tetapi jika dia memilih bawah, dia akan mendapatkan hasil 2. Jadi, hal yang masuk akal untuk dia lakukan adalah memilih bawah. Dengan demikian, pilihan equilibrium dalam permainan ini adalah bawah kanan. Sehingga hadiah untuk pemain A adalah 2, dan untuk pemain B adalah 1. Strategi atas kiri bukanlah keseimbangan yang masuk akal dalam permainan berurutan ini. Artinya, strategi tersebut bukan merupakan keseimbangan, mengingat urutan pemain dalam menentukan pilihan. Memang benar bahwa jika pemain A memilih atas, pemain B dapat memilih kiri. Tetapi akan konyol jika pemain A memilih atas. Dari sudut pandang pemain B, hal ini cukup disayangkan karena ia akan mendapatkan hasil 1, bukan 9. Apa yang bisa dia lakukan? Dia dapat mengancam untuk bermain ke kiri jika pemain A bermain ke bawah. Jika pemain A mengira bahwa pemain B akan benar-benar melakukan ancaman ini, dia akan disarankan untuk bermain atas, karena top akan memberinya 1, sedangkan bottom jika pemain B melaksanakan ancamannya, hanya akan memberinya 0. Tapi, apakah ancaman ini dapat dipercaya? Bagaimanapun, setelah pemain A membuat pilihannya selesai sudah, pemain B bisa mendapatkan 0 atau 1. Dan dia juga bisa mendapatkan 1, kecuali jika pemain B dapat meyakinkan bahwa pemain A bahwa dia benar-benar akan melaksanakan ancamannya, bahkan ketika itu menyakitkan baginya. Dia hanya akan menerima imbalan yang lebih rendah. Masalah pemain B adalah ketika pemain A telah menentukan pilihannya, pemain A mengharapkan pemain B melakukan hal yang rasional. Pemain B akan lebih baik jika dia bisa berkomitmen untuk bermain di sebelah kiri jika pemain A bermain di sebelah kanan. Salah satu cara bagi B untuk membuat komitmen seperti itu adalah dengan mengizinkan seseorang lain membuat pilihannya. Sebagai contoh, B dapat menyewa seorang pengacara dan menginstruksikannya untuk bermain di sebelah kiri. Jika bermain di sebelah bawah. Jika A bermain di sebelah bawah. Jika A mengetahui instruksi ini, maka situasi ini sangat berbeda dari sudut pandangnya. Jika dia mengetahui tentang B kepada pengacaranya, maka dia tahu bahwa jika dia bermain di bawah, dia akan berakhir dengan hasil 0. Jadi, hal yang masuk akal untuk dia lakukan adalah bermain atas. Dalam hal ini, B telah melakukan yang lebih baik untuk dirinya sendiri untuk membatasi pilihannya. Materi selanjutnya yaitu A Game of Entry Deterrence. Pada gambar, petahana adalah pemain B, sedangkan pemain potensial adalah pemain A. Strategi teratas adalah bertahan, dan strategi terbawah adalah masuk. Strategi kiri bertarung, sedangkan strategi kanan tidak bertarung. Dalam permainan ini, hasil keseimbangannya adalah calon peserta masuk dan petahana tidak bertarung. Masalah petahana adalah
ia tidak dapat berkomitmen untuk bertarung. Sejauh peserta potensial menyadari hal ini, dia akan melihat ancaman apapun pertarungan sebagai sesuatu yang kosong. Petahana dapat membeli beberapa produksi tambahan kapasitas yang akan memungkinkannya untuk menghasilkan lebih banyak output dengan biaya marginal saat ini. Tentu saja jika ia tetap menjadi perusahaan monopoli, ia tidak akan mau menggunakan kapasitas ini karena dia sudah memproduksi monopoli yang memaksimalkan keuntungan output. Namun jika perusahaan lain masuk, perusahaan yang berkuasa sekarang akan dapat memproduksi begitu banyak output sehingga ia mungkin dapat bersaing dengan lebih baik terhadap pendatang baru. Dengan berinvestasi pada kapasitas ekstra, ia akan menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk bertarung jika perusahaan lain mencoba masuk. Jika pendatang potensial masuk ke pasar, petahana akan mendapatkan imbalan 2 jika dia bertarung, dan 1 jika tidak. Sehingga petahana secara rasional memilih untuk bertarung. Oleh karena itu, peserta akan mendapatkan hasil 0 jika dia masuk, dan jika dia tetap keluar, dia akan mendapatkan hasil 1. Hal yang masuk akal untuk dilakukan oleh calon adalah tetap keluar, tetapi ini berarti bahwa petahana akan tetap menjadi perusahaan monopoli dan tidak pernah menggunakan kapasitas tambahan. Meskipun demikian, perusahaan monopoli tetap perlu berinvestasi dalam kapasitas ekstra untuk membuat ancaman tersebut menjadi kredibel. Untuk menghadapi persaingan usaha apabila ada perusahaan baru yang mencoba memasuki pasar, dengan berinvestasi dalam kelebihan kapasitas perusahaan monopoli telah memberi isyarat kepada calon pendatang baru bahwa ia akan mampu mempertahankan pasarnya dengan sukses.